Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Andrian dari kelas 21 ke 11 NPM 2123222. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bu Yuli Savitri M. Kong. Baiklah, yang pertama, gaya interaksi. Apa sih gaya interaksi itu? Interaksi adalah dialog antara manusia dan komputer. Beberapa macam gaya interaksi adalah: 1. Command Line Interface, 2. Menus, 3. Natural Language, 4. Questions and Answer, 5. Queries, 6. Form Filling and Spreadsheet, 7. WIMS, 8. Point and Dicts. Kemudian, prinsip dasar desain interaksi. Yang pertama, evaluasi antarmuka. Penilaian terhadap sebuah aplikasi adalah tidak sama antar user. Yang kedua, user yang baru pertama menggunakan sebuah aplikasi tentunya memberikan penilaian sulit terhadap aplikasi tersebut, dan berbeda jauh dengan user yang sudah familiar dengan aplikasi tersebut. Dari segi penilaian user, kasus pada aplikasi Microsoft Word, ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap penilaian user pada Microsoft Word. Yang pertama, pengalaman. Kedua, kebiasaan. Yang ketiga, lama belajar. Dan yang keempat, kemudahan panduan. Baiklah, kita masuk ke prinsip desain antarmuka. Yang pertama, prinsip desain merupakan serangkaian panduan yang akan membantu desainer mengambil keputusan perancangan selama proses tersebut berjalan. Yang kedua, prinsip desain juga merupakan petunjuk secara umum yang dihasilkan dari para pakar terdesain. Ada beberapa prinsip antarmuka. Yang pertama, Ben Shneiderman dengan X Golden Rules of Dialog Design. Yang kedua, Deborah J. Maher dengan General Principles of User Interface Design. Yang ketiga, IBM dengan Design Principles for Tomorrow. Dari X Golden Rules of Dialog Design, yang pertama, upayakan untuk tetap konsisten. Yang kedua, gunakan shortcut pada bagian yang sering digunakan. Yang ketiga, sediakan feedback yang informatif. Yang keempat, dialog memiliki lingkup tertentu. Yang kelima, sediakan penanganan kesalahan yang sederhana. Yang keenam, perbolehkan user melakukan aksi mundur atau pembatalan. Yang ketujuh, berikan kontrol internal. Dan yang kedelapan, kurangi aktivitas pengingat. Kemudian dari General Principles of User Interface Design, yang pertama, User Compatibility. Yang kedua, Product Compatibility. Yang ketiga, Task Compatibility. Yang keempat, Workflow Compatibility. Yang kelima, Consistent. Yang keenam, Familiar. Yang ketujuh, Simplicity. Yang kedelapan, Direct Manipulation. Yang kesembilan, Control. Dan yang ke-10, WYSIWYG. 11, Flexible. 12, Responsiveness. Yang ke-13, Inscrutable Technology. Yang ke-14, Robustness. Yang ke-15, Protection. Yang ke-16, Ease of Learning. 7, Ease of Use. Baiklah, kemudian desain Principles for Tomorrow, yaitu 1. Kesederhanaan. Tidak mengabaikan usability demi fungsionalitas tertentu. Kemudian support. Pengguna tetap terkendali melalui panduan proaktif. Dan yang ketiga, familiarity. Bangun pemahaman pengguna. Kemudian 4, observativeness, yaitu buat objek fungsinya dapat terlihat dan intuitif. Yang kelima, encouragement, yaitu buat aksi dapat diperkirakan hasilnya dan dapat dibatalkan. Kemudian yang keenam, satisfaction, yaitu berikan pencapaian progres. Yang ketujuh, accessibility, buat semua objek dapat diakses setiap saat. Dan 8, safety, yaitu pastikan pengguna terbebas dari masalah. Yang 9, versatility, berikan alternatif teknik interaksi. Yang ke-10, personalization, yaitu berikan kesempatan pengguna untuk kustomisasi. Yang ke-11, affinity, sesuaikan objek dengan kehidupan nyata melalui desain visual.
Selanjutnya adalah fokus dari sistem, the user. Berikut adalah proses desainnya, bisa dilihat di layar Anda. Baiklah, selanjutnya fokus ke user. Yang pertama, ketahui siapa pemakainya, yaitu siapa mereka. Mungkin dia tidak seperti Anda, berbicara seperti dengan mereka, mengawasi mereka, dan yang terakhir menggunakan imajinasi Anda. Yang kedua, persona karakter. Yang pertama, menjelaskan contoh user, yaitu tidak diperlukan user yang nyata. Yang kedua, digunakan sebagai pengganti user, yaitu apa yang dipikirkan. Dan yang ketiga, rincian masalah, yaitu dibuat senyata mungkin. Yang terakhir, cari tahu kebiasaan atau kebudayaannya, yaitu mencari tahu kebiasaan user bisa dengan melakukan pengamatan langsung. Yang kedua, pengamatan seperti ini bisa dilakukan di mana saja user berinteraksi, baik dengan komputer maupun hal-hal yang lain. Yang ketiga, tingkat usia juga sangat mempengaruhi user dalam berinteraksi dengan komputer. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.